Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saya sangat bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi saya dengan menerobos segala kesulitan. Ada sebuah pepatah Cina yang mengatakan, pasangan adalah yang datang dari status keluarga yang sama. Namun Tuhan telah menerobos segala penghalang. Kita adalah manusia dan demi mengasihi kita, akhirnya pun Dia mau menjadi seorang manusia. Dia adalah yang kudus, namun kita adalah pendosa. Di antara kita dan Dia terdapat sebuah jurang yang begitu besar. Tetapi Tuhan sendirilah yang mau datang ke dalam dunia. Dia menanggung segala dosa-dosa kita dan rela dipakukan di kayu salib, sehingga kita dapat menjadi kudus dan tanpa dosa, agar kita menjadi yang paling sepadan dengannya. Walaupun ada jarak yang begitu jauh antara Tuhan dan kita, dan sebenarnya ini adalah yang benar-benar mustahil. Saya yakin bahwa para malaikat pun terheran-heran melihat bahwa Tuhan dan manusia dapat menyatu untuk selamanya. Ini adalah yang benar-benar mustahil. Namun Tuhan adalah yang begitu luar biasa, karena Dia adalah yang mengasihi kita dan telah menerobos segala hal yang tidak mungkin. Dan kini, kita benar-benar telah menyatu dengan Dia untuk selamanya. Namun Tuhan melakukannya bukan dengan kasar. Namun Dia telah mengubah kita menjadi makhluk yang begitu mulia, sehingga kita dapat menjadi pasangannya yang sempurna. Saya yakin bahwa kamu telah menebak akan lagu pujian yang ingin saya nyanyikan. Ya, benar. Ada dalam lagu pujian keluarga Allah ke-13, engkau menerobos yang tidak mungkin. Saya ingin menyanyikannya pada bait kedua dan ketiga. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Perlu diingat bahwa hatimu harus mengalami akan Tuhan, yaitu bahwa saat ini Dia ada bersama-sama denganmu. Dia begitu penuh perhatian untuk mendengar suara kita. Kau kaya, ku miskin. Kau kuat, ku lemah. Kau kekal, ku terbatas. Kau kudus, ku berdosa. Kau menerobos yang mustahil, hancurkan semua tembok penghalang, lintasi terdalam, kau tangga ke surga, gabungkan langit bumi untuk selamanya. Dengan lembut berkata, ku ada untukmu. Akulah impianmu. Kau jadi manusia. Bisikan kata cinta padaku, dari kekalkulah hasratmu. Berikan segalanya, remehkan segala malu. Kini ku jadi milikmu selamanya. Hati saya sangat tersentuh saat bernyanyi di akhir bait kedua, yang mengatakan, lintasi terdalam, kau tangga ke surga. Tidak peduli betapa banyaknya pertimbangan yang melebihi pikiran saya, namun tidak pernah bermimpi dapat bersatu dengan Allah. Hal itu adalah yang begitu berharga. Dia telah datang. Bagaimana cara saya dapat mencapai ke langit? Dialah satu-satunya tangga menuju ke surga, melalui kematiannya dan melalui tubuhnya. Demi saya, Dia berdarah. Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi saya.
dan melalui Dia dapat kembali ke hadapan Allah. Langit dan bumi dapat dipersatukan. Hati Allah dan hati kita dapat menyatu. Roh Allah dan roh kita dapat menyatu selamanya. Hal ini begitu luar biasa. Kisah tangga yang menuju ke surga tercatat dalam kitab Kejadian pasal ke-28, yang artinya bahwa kita masih belum ada, dan Tuhan Yesus pun belum menjadi seorang manusia. Namun Allah telah berjanji bahwa Tuhan Yesus akan datang dan menjadi tangga yang menuju ke surga. Ia menjadi manusia dan menjadi satu-satunya jalan keluar agar manusia dapat kembali ke hadapan Allah. Hati Allah telah ingin menerobos segala kesulitan untuk dapat bertemu dan menyatu dengan kita. Seharusnya kita bersorak-sorai, karena itu merupakan keinginan Allah yang sejak dari semula. Dia ingin selamanya mendapatkan kita. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Setelah bernyanyi, kita bersama-sama menyembah. Kau kaya, ku miskin. Kau kuat, ku lemah. Kau kekal, ku terbatas. Kau kudus, ku berdosa. Kau menerobos yang mustahil, hancurkan semua tembok penghalang, lintasi terdalam, kau tangga ke surga, gabungkan langit bumi untuk selamanya. Dengan lembut berkata, ku ada untukmu, akulah impianmu. Kau jadi manusia, bisikan kata cinta padaku, dari kekal kulah hasratmu. Berikan segalanya, remehkan segala malu, kini ku jadi milikmu selamanya. Tuhan, terima kasih karena sejak dari semula hasrat-Mu adalah yang tertuju pada kami. Dan ini telah mendorong-Mu agar demi kami menjadi manusia untuk selamanya. Engkau telah membuka jalan yang baru dan yang hidup, dan itu adalah diri-Mu sendiri. Engkau adalah tangga yang dari sorga, agar kami dapat kembali ke hadapan Allah. Betapa berharganya Engkau telah menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Kami telah menjadi kekasih-Mu yang paling sepadan. Kami dapat selamanya bersatu dengan Allah. Dengan segala harga yang telah Engkau bayar, Engkau adalah yang paling bahagia. Dan Engkau menganggap bahwa itu adalah yang paling layak. Karena Engkau sungguh-sungguh ingin mendapatkan kami. Impian-Mu telah tercapai dengan begitu mulia. Tuhan, semoga kami dapat mengasihi-Mu dengan lebih dalam lagi. Saya harap kamu dapat menenangkan diri dan mengobrol dengan Tuhan. Luangkanlah waktu untuk menyembah padanya. Hari ini, saya ingin bersama-samamu membaca tentang aku yang ke-6, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes. Di sini terdapat 3 aku, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kalau kita membacanya? Yaitu yang terdapat dalam Injil Yohanes, pasal ke-14 ayat 1-6. Sama halnya saat kita membaca Alkitab, kita harus mengalami bahwa saat ini Allah ada menyertai kita. Sebaiknya kita membacanya dengan sebuah hati yang mendekat padanya. Jadi, marilah kita membacanya. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada waktu itu Tuhan sedang mengadakan jamuan akhir dengan para murid. Lalu Tuhan mengatakan pada mereka bahwa dia harus pergi dan kembali pada Bapa. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa dan menyediakan sebuah tempat untuk kita. Dia akan datang kembali dan akan membawa kita untuk pergi bersama-sama dengan dia. Dan pada hari itu, kita sebagai orang yang percaya akan memiliki janjinya. Kita akan melihat dia, dan kita akan berada dalam rumah Allah dan bersama-sama dengan dia selamanya. Lalu Thomas mengajukan sebuah pertanyaan pada Tuhan. Di manakah jalannya? Tuhan telah pergi ke surga, lalu kemanakah jalan menuju ke surga? Lalu Tuhan menjawab bahwa dialah jalannya. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui dialah manusia dapat kembali ke hadapan Allah. Sama seperti lagu pujian yang telah kita nyanyikan, dia adalah tangga menuju ke surga. Dia adalah jalannya. Setiap kita dapat diselamatkan hanya melalui Tuhan Yesus untuk dapat bersama-sama dengan Allah. Ayat-ayat di sini adalah yang mudah dimengerti. Dan apa yang ingin saya sampaikan tentang kesan saya dari ayat-ayat ini, yaitu bahwa saya benar-benar mengalami akan kasih Tuhan yang pada saya. Pertama, dalam ayat ketiga disebutkan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saat membaca ayat tersebut, hati saya begitu tersentuh, dan saya juga begitu bahagia. Karena hanya cinta sejatilah yang demikian. Cinta sejati adalah yang selalu ingin bersama. Bukanlah karena Tuhan merasa kasihan pada kita, namun karena dia benar-benar ingin bersama-sama dengan kita. Impiannya telah diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal ke-17. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu berarti bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selamanya. Dapat saya katakan bahwa itu adalah yang tidak dapat dipisahkan. Di mana dia berada, kita juga akan berada di sana. Saya ada memikirkan tentang Adam dan Hawa yang terpisah dari Allah karena mereka telah melakukan dosa. Jalan menuju Taman Eden telah tertutup. Tidak ada lagi jalan. Dan untuk menjaganya, dibuatlah pedang yang bernyala-nyala dan beberapa keruk. Betapa berharganya, karena Tuhan mau menjadi satu-satunya jalan bagi kita menuju pada Allah. Dalam kitab Ibrani pasal ke-10 disebutkan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Itu berarti bahwa demi kita, dia harus berdarah dan terluka, layaknya tabir yang terkoyak. Jalan menuju kehidupan telah dibuka kembali. Dapat saya katakan bahwa ini adalah jalan darah. Betapa berharganya karena Tuhan telah berhasil memasuki tempat bagian dalam yang dibalik tirai. Dia benar-benar telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita untuk dapat kembali kepada Allah. Oleh karena itu, hati saya begitu tersentuh karena betapa dia ingin selamanya bersama-sama dengan kita. Dia benar-benar menginginkan bahwa di mana dia berada, kita juga berada di situ. Dia dimuliakan dan kita juga dimuliakan bersama-sama dengan dia. Di sisi lain, hal yang membuat saya terkesan saat saya membaca ayat-ayat ini, yaitu saat memperhatikan Thomas. Saya tidak tahu cara menerangkannya padamu. Thomas merasa ragu apakah Tuhan telah bangkit atau tidak. Tuhan telah menampakkan diri kepada para murid, namun dia masih belum percaya. Dia hanya akan percaya jika dia melihat dan menyentuh Tuhan. Tuhan begitu baik. Saat Tuhan menampakkan diri di waktu lainnya, di situ Thomas hadir. Sepertinya Tuhan secara khusus hadir untuk dia. Tuhan menunjukkan luka-lukanya pada Thomas, luka yang ada pada lambung dan tangannya. Saya tidak tahu apakah Thomas ada menyentuhnya ataupun tidak. Namun seperti yang kita lihat,
bahwa Tuhan secara pribadi mengasihi Thomas. Tuhan mengenal dia dengan sangat baik. Dan pertanyaan dari Thomas telah jelas menunjukkan pada jalan yang mana. Tuhan telah menjawab, "Akulah jalannya," dan itu sudahlah cukup. Namun Tuhan melanjutkannya lagi dengan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan secara khusus menunjukkan dua hal ini. Akulah kebenaran dan hidup. Murid-murid yang lain juga ada mendengarnya. Namun dalam hati saya ada merasa bahwa yang terutama yang Tuhan ingini adalah untuk mengingatkan pada Thomas bahwa dia adalah kebenaran. Tuhan tidak akan berbohong. Apa yang dia katakan adalah yang benar, dan itu akan digenapi. Pada kenyataannya, Tuhan Yesus telah berkali-kali menyebutkan bahwa dia akan ditangkap, diadili, dan dibunuh. Dan dia akan bangkit dari kematian. Dan dia adalah yang hidup. Sepertinya dia ingin membiarkan Thomas tahu bahwa dia akan mati. Namun, dia memiliki kuasa untuk melepaskannya, dan juga memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali. Dia adalah kehidupan, dia akan bangkit kembali. Saya yakin bahwa Tuhan ingin menguatkan hati Thomas. Saya merasa bahwa Tuhan mengenalnya karena Thomas memiliki banyak kekhawatiran dan kekurangan iman. Oleh karena itu, Tuhan secara khusus berbicara padanya. Baik Tuhan mengatakan secara khusus kepada Thomas, "Akulah kebenaran dan akulah hidup," ataupun tidak, saya tetap merasa bahwa Tuhan secara pribadi mengasihi Thomas. Tuhan mengenalnya dengan baik dan juga memahami dia. Sama juga halnya bahwa Tuhan memiliki kasih yang pribadi kepada kita semua. Dia mengenal kita dan memahami kita dengan baik. Dia mengetahui semua kebutuhan kita. Oleh karena itu, dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Apa yang dia katakan pada kita dan apa yang dia ingin agar kita alami, yaitu akan cinta kita yang paling pribadi dengan dia. Saya harap kita dapat menikmati secara mendalam akan hubungan yang paling istimewa ini dengan Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyembah. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Dan tanpamu, tidak mungkin bagi kami dapat menikmati rumah Bapa dan akan tempat yang Engkau persiapkan bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mau menjadi tangga yang dari sorga. Engkau menjadi tabir, Engkau telah membuka jalan yang baru dan yang hidup untuk kami. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau juga memiliki cinta yang pribadi dan yang paling istimewa kepada kami. Engkau menjadi jalan kami, kebenaran kami, dan hidup kami. Bukan hanya di saat kami percaya padamu saja, namun juga menjadi jalan kami, kebenaran, dan hidup dalam keseharian kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami semua. Semoga kami dapat menikmati-Mu secara mendalam, untuk mengalami bahwa Engkau adalah hidup kami. Semoga Tuhan memberkati kita.